Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, Giring PSI, ketum PSI yang pandai sekali memproduksi blunder-blunder. Jadi setiap apa yang dia ucapkan itu akan selalu mudah sekali dipatahkan, bukan oleh lawan politiknya, bukan, tapi oleh rakyat jelata macam kami-kami ini. Kita juga sering bertanya ya, akhirnya ini PSI ini partai apa ya? Partai lucu-lucuan gitu. Ya, kita lihat kabarnya ini dari Sindo News. Giring bilang tak mungkin dukung Anies Capres. Kemudian bukan oleh pengamat loh ini, sama rakyat, sama netizen. Netizen skak balik. Titik 2, yang butuh PSI siapa? Itu partai 0,00001%. Ya, nampaknya ada kesalahan besar dari para pendana ya ketika mendirikan PSI itu, karena ya salah memilih orang lah. Itu jadi apa ya? Jadi kalau di film-film itu selalu perannya itu antagonis. Ya, antagonis itu tidak pernah disukai penonton. Siapa yang suka? Ya barangkali orang-orang yang agak berbeda gitu. Yang tidak seperti kebanyakan orang-orang yang suka peran-peran yang antagonis begitu ya. Ya, kita lihat kabarnya ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa Jumario, oh ada nama panjangnya, menyebut partainya tidak mungkin mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pernyataan itu diunggah Giring melalui Instagramnya. Oh, di Instagramnya @Giring yang langsung diskak balik oleh netizen langsung, tanpa menunggu 1-2 hari, tanpa menunggu 1-2 jam, kayaknya hitungan menit atau bahkan hitungan detik. Luar biasa netizen hari ini ya, makin pintar. Begini unggahan Giring ex vokalis grup band Nidji. Begini unggahan Giring ex vokalis grup band Nidji menyinggung Anies. 1. Rapot merah karena kinerja yang buruk. Mana raportnya? Anda ngomong jangan sekenanya saja, seenak perutnya. Kalau bikin rapot, mana rapotnya? Tunjukkan dong. Bukan bilang rapot merah, rapot merah. Apa yang maksud Anda rapot merah? Apa? Kegagalan Anies di Jakarta apa? Mau dibandingkan dengan gubernur sebelumnya? Siapa? Ahok, Jokowi? Jauh itu. Tapi sebelum saya munculin data, fakta, ya Anda munculin dulu yang sebut rapot merah yang mana gitu. Masa ketua partai tapi cuman bisa ngomong doang tanpa bisa membuktikan ucapannya sih. 2. Politisasi agama dan identitas saat Pilkada DKI 2017. Itu juga mana buktinya? Anies tidak melakukan politisasi agama dan identitas. Itu ada sebuah kecelakaan yang dilakukan oleh seorang Ahok yang itu memicu kemarahan dari umat Islam. Bukan hanya di Jakarta, tapi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah ini kurang lebih seperti sama yang dilakukan Eko Kun tadi kemarin lah ya. Ngeri sekali. Penistaan agama yang begitu melecehkan. Tapi kalau Eko Kun tadi lolos dari jerat hukum, tidak ada yang melaporkan, berarti dia jauh lebih hebat dibandingkan Ahok. Kan begitu ya. Ahok aja kena gitu. Jadi jangan macam-macam lah ya sama umat beragama. Saya kira bukan hanya Islam. Jangan macam-macam sama umat Kristen. Jangan macam-macam sama umat Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pokoknya jangan macam-macam dengan urusan umat beragama. Begitu ya, Kokun tadi. Ini lagi bahas Giring Nidji ya. Udah suka ngelantur nih, mohon maaf ya. Tapi juga ini juga sama, itu main klaim-klaim saja gitu. Nggak ada upaya Anies Baswedan untuk mempolitisir gitu. Dia muda, kalau saya lihat sebetulnya juga seperti tidak tipe-tipenya politikus gitu. Santun ya, lembut hatinya, ngomong selalu rileks, tenang. Coba saya sih ingin pembanding saja di mana hari ini politikus hari ini yang seperti Anies Baswedan profilnya, yang santun, tenang, rileks, tidak reaktif, tapi juga mampu memunculkan jawaban-jawaban yang elegan, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan publik gitu. Kan kalau Pak Anies diminta responnya ini gampangnya gini, lihat saja track record saya selama 5 tahun di Jakarta, lihat saja hasil prestasi-prestasi yang sudah saya ukir. Itu maksudnya kalau saya yang jadi gubernur Jakarta ya. Kalau Pak Anies kan mungkin tidak akan terbuka itu bicaranya. Paling ya lihat saja ini datanya. Yang sebelah mana yang mempolitisir agama, sebelah mana yang rapotnya merah. Dia pasti mingkem juga gitu. Aduh, kasihan banget ya sama Giring Nidji. Oke. Sulit bagi PSI_ID untuk mendukung jadi salah satu capres, kata Giring lewat Instagramnya. Warganet langsung bereaksi atas celotehan Giring yang kerap menyudutkan Anies karena tidak sekali ini saja dia usil atas kinerja Anies.
Sebelumnya dia juga menyerang Anies soal penyelenggaraan Formula E dan pembangunan Jakarta International Stadium. Dan semuanya hancur begitu saja ya. Semua keusilan dia berbalik kepada dia. Menjadi bumerang, menghantam balik. Anies Baswedan juga tak mengharapkan dukungan dari PSI. Sebab dia tahu partai ini adalah partai lelucon. Mirip ya. Atau partai lucu-lucuan yang notabene-nya orang-orang di dalam tidak berkompeten. Apalagi ketumnya. Wow, tidak berkompeten kecuali ketum. Biasanya begitu kan, ketum yang paling tahu. Ini apalagi ketumnya. Jadi ketumnya lebih tidak berkompeten dibanding kader partai PSI yang lain. Begitu bacaan saya terhadap tulisan ini ya. Giring harus lebih banyak belajar politik sebab Anda adalah orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia maju dikarenakan Anda tidak pernah merasa puas apa yang sudah dicapai Bapak Anies. Ya, Giring itu sulit untuk berada dalam kondisi yang bijaksana. Jauh lebih hebat ketua PSI Jakarta. Levelnya jauh gitu. Jadi ketua PSI Jakarta, saya lupa namanya, Michael siapa gitu. Ini Giring di sini. Memang baiknya sih tukeran ya, kalau mau memperbaiki citra. Kalau enggak ya terserah saja. Kalau ketua PSI Jakarta kan dia relatif walaupun masih anak muda, tapi relatif bijaksana, realistis lah melihat keadaan. Dia kalau tidak salah redaksinya, Anies pantas diusung menjadi capres karena prestasinya di Jakarta. Nah, ini kan sebaliknya sama ketumnya. Dia bilang rapotnya merah. Jadi tolonglah ya, ini buat teman-teman saya anggap teman ya, teman sebangsa dan setanah air. PSI cobalah rembukan dulu. Kalau mau memberikan statement atas nama ketum, sekjen dan sebagainya, cobalah difilter dulu. Jangan bikin malu. Ini kan yang begini-begini, aduh, udah mah kecil elektabilitas PSI. Ini makin gak ada aja nanti. Padahal saya agak tahu lah ya dalaman PSI ya, ada 1-2 orang teman saya juga yang masuk di situ, bahkan di DPP pusat. Tapi saya kira teman saya itu bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan teman-teman di DPP-nya, tapi nampaknya tidak. Malah makin ngaco aja ini kalimat-kalimatnya ya. Tidak bijaksana, tidak realistis, terutama tidak realistis. Dia seperti yang tidak punya mata, tidak punya telinga untuk melihat apa yang terjadi di Jakarta. Jadi pandangannya itu selalu sebaliknya. Padahal kalau mau mengkritisi, kritisi saja sisi-sisi kurangnya, kemudian yang prestasinya apresiasi juga gitu. Kan itu fair gitu ya. Nah, tapi ya Giring kayaknya tidak punya kemampuan itu. Selama ini Bapak Anies juga cukup terbilang sukses memimpin DKI Jakarta karena ini masih itu dari netizen ya. Bapak Anies juga cukup terbilang sukses memimpin DKI karena beliau berhasil membuat event-event besar di dunia, bahkan dunia mengakuinya. Sedangkan Anda apa? Nanya ke Giring itu. Anda apa? Saya mantan vokalis Niji. Nah, saya bantu jawab ya. Sedangkan Anda apa? Jangankan dunia, di negara sendiri aja tidak besar di mata masyarakat Indonesia. Sadar dikit dong. Jadi Ed Husni Mubarak ini bilang ke Giring, sedikit aja, munculkan kesadaran Anda sedikit saja. Maka Anda akan paham, maka Anda akan bijaksana, Anda akan realistis. Komentar lainnya yang tak kalah pedas. Anies pun nggak minta dukungan PSI. Jangan baper bro. Dari Dodi 1. Ya, luar biasa ya. Sebetulnya kan sudah ada juga dari PSI. Kalau Giring bilang PSI tak mungkin mendukung Anies. Saya kira faktanya sebaliknya ya. Sudah ada yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan karena berseberangan barangkali dengan kebijakan partai, akhirnya dia keluar dari PSI. Dan alasannya apa? Karena dia ingin mendukung Anies sebagai calon presiden. Dan itu bukan satu. Saya kira beberapa informasi kita dengar cukuplah ada beberapa orang yang kemudian sadar gitu. Kalau tadi disebut sadar dikit dong, sudah ada yang sadar. Sehingga dia memilih keluar dari PSI dan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Ini makin lama makin banyak repot PSI ini. Aduh. Anies juga nggak minta didukung, lupa deh perasaan. Nggak masalah, PSI hanya 0,001% dari rakyat RI yang punya hak memilih. Kalau saya pengennya nambahin satu lagi aja deh minimal, 0,0001. Diketahui Anies siap mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Ini kan gentleman ya. Saya kira baru Anies Baswedan yang menyatakan kesiapannya. Dia juga berkomentar atas banyaknya lembaga survei yang telah memposisikan dirinya di level paling tinggi pada tingkat keterpilihan kandidat capres. Hal itu menambah tingginya kredibilitas. Jadi belum kampanye,
elektabilitasnya sudah tinggi. Nah, ini yang menarik. Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan bagaimana lembaga survei yang independen, yang bukan pesanan, yang bukan berbayar, melihat perubahan konstelasinya. Harusnya ini makin nanjak tajam buah dari apa yang statement yang disampaikan Pak Anies. Pak Anies belum melakukan apa-apa. Indonesia kan sudah memanggil gitu dari rakyat yang begitu banyak di Indonesia. Begitu ya. Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas. Ya, saya kira itu statement yang elegan, ya, yang penuh percaya diri, tapi tidak overconfidence, tidak sama sekali tidak merendahkan calon yang lain. Ini saya kira cara-cara Pak Anies Baswedan ini cocok sekali gitu. Kalau kita jadikan rujukan untuk kita belajar bagaimana mengolah diri, membina diri, menata kepribadian. Dan kepribadian itu kalau di usia dewasa memang relatif sudah menetap, tapi bukan berarti tidak bisa berubah. Kalau ada keteladanan, itu bisa kita mengikutinya gitu. Ketika ada contoh, maka penting sekali ke depan nanti Pak Anies bisa diurai gitu kan, sosok profil kepribadiannya sehingga mudah untuk diikuti gitu. Sehingga banyak orang-orang di Indonesia yang memiliki profil mendekati Anies Baswedan. Bukan menyamai, profil itu tidak ada yang sama. Tapi minimal mendekati lah begitu ya. Atau bahkan melampauinya. Bisa jadi gitu. Cerdas gitu kan. Tapi santun, jauh dari sifat iri, dengki, sombong dan sebagainya. Tapi beliau memiliki narasi-narasi yang bagus, memiliki perencanaan, memiliki kemampuan eksekusi. Dan hasilnya kan bisa kita rasakan sekarang. Jakarta warganya bahagia, pembangunannya melesat, diakui bukan hanya oleh Indonesia tapi juga dunia gitu. Nah, ini mulai masuk komentar terhadap Giring. Aduh, mohon maaf, saya pengennya sih nggak bacain ya, tapi ya beberapa aja lah ya. Partai sampah, ini nggak enak juga ngomongnya. Partai nggak berkualitas PSI. PSI partai, ya udah nggak saya baca ini. PSI ibarat seekor semut di lapangan JIS. Tak nampak dan tak ngaruh. Luar biasa, ini bisaannya, ini jagoan nih, anonymous user. JIS segitu besarnya semut perbandingannya. Partai Sontoloyo Indonesia. Jangan sampai didukung PSI, takut jadi musibah. Begitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau orang per orang ya. Mungkin struktur PSI janganlah ya dukung Anies mungkin ya. Saya juga nggak begitu paham tuh urusan itu. Tapi 80% misalkan kader PSI coblos Anies Baswedan ya silakan saja gitu kan. Akhirnya kan hati nurani yang berbicara begitu ya. Oke, radikal juga pikiran Muring. Giring, oh Giring, baik-baik sajalah kita hidup ini. Semakin kita berkomentar nambah dosa. Gak ngerti yang ada di otak PSI. Ngaca dulu Giring kalau mau bacot. Sekelas Anies yang lirik sedikit pun dengan oke. Dengan atau tanpa dukungan kau tetap tidak mungkin. GR Rong Giring. Apa ini gak ngerti ya. Gua dukung Giring jadi tukang sampah. Luar biasa. Ya, benar sekali. Yang butuh PSI siapa? Ini orang sok penting banget. Nggak perlu kali. Oke. Ya, itulah respon-respon netizen yang semakin pintar, semakin bisa melihat, menilai mana orang yang berkualitas, mana yang omong doang, mana yang omongannya memang muncul dari pikirannya sendiri, mana yang omongannya hasil pesanan. Sebetulnya mudahlah untuk kita perbandingkan ya. Ucapan-ucapan dari Giring ini saya kira salah satunya yang kita pertanyakan, apakah benar itu muncul dari mulut Giring ataukah itu sekedar pesanan? Kan bisa jadi begitu ya. Dari Tri Joko. Oh, jadi ingat Bambang Tri saya. Itu orang luar biasa beraninya itu. Ngeri kali saya. Tapi salut, apresiasi lah atas keberaniannya ya, yang berani mengungkap kebenaran katanya, apa yang terjadi di balik atau undercover Jokowi. Ya, mudah-mudahan sih niatannya baik ya. Kita semua juga punya niat baik untuk membangun negeri ini. PSI dan para pemuli Anies akan diingat selamanya. Jadi kalau Pak Anies jadi RI 1, kita tertawa bersama-sama. Aduh, gimana ya? No comment deh saya terhadap ini. Partai nggak laku aja belagu. Nah, tuh, masukan tuh. Anda tuh jangan belagu. Partai kecil itu jangan menunjukkan kesombongan. Ini lucu ya, ada partai kecil tapi merasa sebagai partai besar. Emang PSI itu partai apa? Yang butuh PSI itu stand up komedi. Mayan buat bahan bulian. Oh gitu. Saya belum paham sebenarnya, tapi oke lah ya. Emangnya Bapak Anies butuh suara eluring. Emang siapa yang minta dukungan partai PSI? Oke. Mau nambah lagi nama. Haji belum tercantum, Bang. Oh iya, biasanya dia selalu mencantumkan Haji Giring.
Haji Giring. Ini Bang Bro channel radikal. Oh, radikal tuh apa ya pemaknaannya? Kalau pemaknaan saya itu radikal itu orang yang mampu mengupas, mengulas sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Kan radikal itu dari redik, gitu. Berpikir mendalam. Dan itu yang harus kita bangun dari negeri ini. Sehingga kita memiliki rasa memiliki ya, sense of belongingness terhadap negeri ini dengan ikut memikirkan, dengan ikut bersuara. Jadi ramaikanlah, berisikanlah media sosial dengan pendapat-pendapat sahabat semua ya. Tentu untuk kebaikan negeri ini. Ini dari Asril, perusak syariat Islam PSI. Wow, ya dia pernah itu ya tentang jilbab itu, tapi saya lupa lah itu. Emang PSI itu siapa? Partai Gurem aja banyak lagu. Bikin lagu aja Ring, setuju? Ya, Johart, bikin lagu aja Ring. Mungkin nggak akan kita dengar juga. Ya. Partai Sial Indonesia. Oh, ini luar biasa. Ini saya kira kok hampir lebih dari 90% nampaknya yang membuli balik PSI. Saya kira ini pelajaran buat PSI. Belajarlah dari pengalaman ya, jangan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Kok memproduksi blunder-blunder dan blunder terus sih? Bagaimana Anda bisa dapat simpati rakyat? Bagaimana orang tertarik kepada PSI kalau narasi-narasi yang dimunculkannya selalu narasi-narasi penghinaan, perendahan, upaya mendowngrade orang-orang kubu-kubu lawan yang dijadikan lawan oleh PSI. Saya kira ini masukan berharga buat PSI ya, kalau Anda mau dengarkan. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.